Salam. Salam. Bapak, Mama, saudara-saudari, jemaat Tuhan Pos PI GKIN Revival yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 7 Januari, minggu pertama di tahun 2024. Jujur Bapak Mama, ketika dapat kesempatan saya lihat di jadwal Riolak Apu tanggal 7. Otak berputar. Baca Alkitab bagian mana yang ada angka 7. Jadi mulai dari hari Sabat, 70 pohon kurma, apalagi ya, 7 anak skewa, 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Pokoknya semua yang ada angka 7 tuh saya baca. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk pilih sesuatu yang tidak ada kaitan dengan angka 7. Jangan heran karena ini sama juga dengan mama-mama yang kalau mau masak ayam misalnya, browsing di internet banyak-banyak, opor, ayam woku-woku, bale ayam, pakai kecap, balado, goreng tepung. Pada akhirnya hanya goreng telur dadar karena kebetulan dapat 3 rak. Jadi apa ya? Kita sama. Sebenarnya kita satu pantaran, satu level. Kita pilih terlalu banyak berpikiran ini itu terakhir pilih sesuatu yang tidak ada di kaitan. Ya, itu juga yang terjadi pada saya hari ini. Akhirnya yang ada di pikiran saya adalah 2024 kita harus mulai dengan teguran. Makanya ayat nats pembimbing tadi 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan pada akhirnya kalau bicara soal narasi yang ada di kepala orang-orang adalah narasi teguran Nathan terhadap Daud. Jadi kita kembali kepada bagian firman Tuhan ini, 2 Samuel pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-7. Sebenarnya masih panjang dia punya jalan cerita, tapi tentunya kita tahu bahwa firman ini terjadi atau kejadian ini terjadi bermula dari kesalahan Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa bersama dengan Batsheba, hingga akhirnya Nathan diutus Tuhan. Di ayat yang pertama Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud lalu mulai menasihati Daud. Jadi pagi ini kita mulai dengan satu tema, teguran. Jika biasa kita bermain di poin-poin yang terlalu langsung merujuk pada tema, kali ini coba kita mulai dengan poin-poin yang merujuk pada tokoh atau siapa yang ada dalam itu cerita. Poin pertama kita belajar dari Nathan. Nathan adalah seorang hamba Tuhan yang menurut saya begitu berani. Ya, ketika saya bilang hamba Tuhan, jangan berpikir wah khotbah pagi ini hanya untuk majelis, pendeta-pendeta dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Tidak, semua orang yang mengaku anak Tuhan, sebenarnya kita sama-sama hamba Tuhan. Dan belajar dari Nathan bahwa Nathan adalah seorang hamba Tuhan yang berani. Kalau kita lihat kembali latar belakang, pada masa itu ada 3 jabatan tinggi dan bisa dibilang sangat penting di dalam kehidupan orang-orang Israel. Yang pertama adalah pemimpin mereka yang biasa disebut raja atau juga kadang hakim. Itu kita lihat mulai dari Musa, nanti ganti Yosua, lalu ada hakim-hakim sampai pada zamannya Samuel, raja pertama Raja Saul, Daud, dan berlanjut seterusnya. Jadi ada pemimpin mereka, itu salah satu jabatan tinggi di mereka. Yang kedua ada jabatan imam, yang kita tahu itu ada dalam tangannya Harun, Eliasar, dan turun sampai keturunan mereka. Mereka sudah dikhususkan khusus jadi imam. Dan jabatan yang ketiga adalah nabi atau penyambung lidah Allah. Dan Nathan adalah nabi, Bapak Mama. Nathan adalah seorang nabi, seorang yang juga sebenarnya terpandang karena dia salah satu dari 3 jabatan khusus itu. Nathan adalah nabi dan kita harus memperhatikan bahwa Nathan adalah seorang nabi yang berani. Nathan memang nabi, Nathan memang penyambung lidah Allah, tapi kita tidak boleh lupa Daud adalah raja. Daud adalah pemimpin. Bapak Mama bisa bayangkan dia punya jalan cerita ketika Nathan datang menegur Daud, menceritakan soal seorang yang kaya dan seorang yang miskin, yang akhirnya kaya itu mengambil domba yang dipelihara oleh si miskin, dan Daud bilang orang itu harus dihukum mati, dan Nathan bilang engkaulah orang itu.
Bapak Mama bisa bayangkan di pun jalan cerita, andai kata pada saat itu Daud tersinggung. Kalau Daud tersinggung, Bapak Mama, kita tidak akan pernah baca cerita Nathan selanjutnya dalam Alkitab. Nathan mungkin stop di 2 Samuel pasal 12. Nathan tidak akan ada dalam cerita-cerita selanjutnya, tapi ternyata Daud tidak tersinggung. Belajar dari Nathan bahwa Nathan sebenarnya seorang hamba Tuhan yang berani. Bapak Mama, ini bisa jadi refleksi bagi kita semua, saya dan juga Bapak Mama, bahwa Nathan berani menegur Daud walaupun Daud adalah raja. Yang jadi perbandingan kita adalah zaman sekarang, apakah kita berani menegur seseorang ketika kita mengetahui orang ini jatuh ke dalam dosa, padahal orang ini hanyalah orang biasa. Kita tidak saling meremehkan satu sama lain, tapi kita dibanding dengan Daud, Daud itu raja, pemimpin. Andai kata waktu itu dia bilang tombak mana, Nathan selesai. Tapi ternyata Bapak Mama, Nathan masih berani untuk datang dan menghadap Daud. Kita seringkali takut untuk menegur orang, padahal orang itu orang biasa dibanding dengan Nathan yang berani menegur Daud yang adalah seorang raja. Saya pikir ini jadi teguran bukan hanya untuk saya secara pribadi, tapi untuk kita semua. Jujur, waktu baca ini bagian firman Tuhan, sebenarnya saya sengaja mencari firman Tuhan yang mengena pada diri sendiri terlebih dahulu sebelum kena di orang lain. Mungkin beberapa di antara kita ada yang sama seperti saya, tipe-tipe orang yang kalau semakin marah semakin diam. Jadi hanya lihat di ekspresi saya. Kalau mungkin makin bal hitam berarti itu ada marah tuh. Ada orang-orang kan yang kalau marah langsung nyerocos di depan, langsung bicara belak-belakan. Tapi ada orang-orang yang semakin marah semakin diam. Nah, menurut saya memang jujur bahwa ini adalah salah satu sifat yang sedikit kurang baik. Sifat-sifat yang agak pengecut dari orang-orang seperti saya yang diam ketika mengetahui ada seseorang yang melakukan kesalahan. Tapi menurut saya ada orang-orang yang sebenarnya lebih pengecut dari orang-orang yang diam ketika tahu orang lain buat kesalahan, yaitu orang-orang yang tidak berani bicara langsung dan hanya menggunakan gosip atau orang bilang sebar aib dengan menutup pada kata sharing. Bapak Mama, jujur bahwa sharing dan gosip itu adalah 2 hal yang berbeda. Seringkali kita pakai kata sharing nih, soalnya beta cerita ini nih sharing bisa ngomong orang kawan pasti lihat begini. Sharing itu adalah ketika kita tahu orang buat kesalahan, kita tidak bisa tegur secara langsung, kita cari orang yang bisa tegur, kita cerita di dia dan orang ini yang balik tegur. Itu namanya sharing. Tapi kalau sebar aib atau gosip, itu adalah kita tidak bisa tegur, kita tahu nih tidak bisa tegur, kita cari orang yang sama-sama sonde bisa tegur, lalu orang yang sonde bisa tegur ini cerita lagi di orang lain yang sonde bisa tegur, dan akhirnya kotong semua tahu. Itu beda, perbedaan antara sharing dan sebar aib. Ini yang serius seringkali ada dalam diri kita dan menunjukkan bahwa kita tidak seberani Nathan. Ketika Nathan berani untuk menegur secara langsung, beberapa dari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali diam ketika mengetahui orang melakukan kesalahan. Atau yang kedua, kita memilih untuk tidak cerita atau tidak bicara langsung pada orang yang melakukan, tapi kita bicara pada orang lain. Ini bukan berarti dengan berkata seperti ini saya juga setuju pada orang-orang yang menegur orang-orang dengan cara yang tidak tepat di waktu yang tepat. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya juga tidak sopan. Kalau kita lihat kembali pada Nathan sebenarnya melakukannya dengan cara yang benar. Karena Daud mempunyai permasalahan dengan Uria dan Betsheba. Uria sudah mati. Jadi tentunya Nathan melakukannya dengan cara tegur Daud secara personal. Dia datang karena Tuhan mengutus Daud menemui Tuhan mengutus Nathan menemui Raja Daud. Ini yang jadi pembelajaran bagi kita. Apakah ketika kita menemukan seperti ini, kita memiliki cara dan menegur pada waktu yang tepat. Kalau kita lihat kembali Nathan yang karena persoalan antara Daud dan Uria sudah mati. Pada akhirnya dia menegur Daud secara personal. Kalau kesalahan itu dilakukan di depan banyak orang,
balas di depan banyak orang. Beta suka dengan pendeta-pendeta yang kalau ada orang yang fight salah tuh, karena biasa kan di video atau klarifikasi yang ada di sosial media sekarang, mereka juga melakukan klarifikasi balasan di sosial media. Itu hal yang tepat, karena di sosial media balas dengan sosial media, sama di depan banyak orang. Ada orang yang teriak di depan banyak orang, balas teriak di depan banyak orang. Tapi kalau Nathan, dia lihat situasi, ini orang masalahnya personal, oh sudah, hubungi Daud secara personal. Ini yang bisa jadi pembelajaran bagi kita. Sekarang dunia semakin luas, sosial media hampir semua bermain. Belajar dari bagian firman Tuhan ini, jangan sampai masalah pribadi yang sebenarnya ketong dalam rumah sendiri-sendiri kita posting di sosial media yang pada akhirnya semua tahu. Mungkin kita merasa, oh ini supaya dia tersinggung, kok dia sadar, supaya dia tahu, baru kok dia tahu. Salah, karena posisinya tidak tepat. Masalah personal, balas personal. Jika masalah depan banyak orang, hajar depan banyak orang. Nah, belajar dari Nathan adalah seorang pribadi, nabi Tuhan yang begitu berani, Bapak Mama. Ini kita singkat saja secara dari Nathan, dan kita belajar poin yang kedua dari Daud. Daud, Bapak Mama, ketika kita lihat kembali bagian firman Tuhan ini, Nathan datang mengutus Daud di ayat yang keempat. Ketika Nathan mulai bercerita tentang satu cerita itu, orang kaya yang punya banyak kambing domba, punya harta benda, dan ada orang miskin yang hanya punya satu domba betina. Pada akhirnya ada orang yang berkunjung, orang kaya mengambil domba betina milik si miskin dan memberikan kepada orang yang berkunjung. Daud jadi marah di ayat yang kelima. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Tapi Bapak Mama, ketika Nathan berkata bahwa orang itu adalah engkau, di ayat 13 Daud berubah. Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Memang kita akan belajar soal sifat atau jiwa besar dari Daud. Tapi mari kita lihat ada satu bagian lain dari Daud, yaitu Daud sebenarnya rubah dia punya standar. Di ayat yang kelima dia bilang, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ketika di ayatnya yang ketujuh, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Ayat 13 ternyata Daud berubah, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Seharusnya Daud berkata seperti ayat 5, orang itu harus dihukum mati. Jadi Daud seharusnya mati. Ini juga bisa jadi refleksi bagi kita, Bapak Mama, bahwa Daud ini sebenarnya awalnya sama dengan tipe-tipe orang yang tegur atau punya standar keras pada orang lain, tapi tidak punya standar keras pada diri sendiri. Ketika orang lain yang melakukan kesalahan, dia bilang orang itu harus hukum mati. Ketika dia yang melakukan kesalahan, dia mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Seharusnya dia pakai standar yang sama. Daud harus dihukum mati. Ini jadi ketika baca bagian firman Tuhan ini, saya lalu teringat satu kejadian. Saya kan SMP di sini, SMP 1 Atap. Tahu kan kalau musim hujan, anak-anak SMP suka pakai air sabun, taruh di ember, siram dari teras kantor sampai di kelas 3 sana. Lalu main terus dari ujung ke ujung. Takut guru tegur, kita buat di dalam ruangan. Jadi geser meja-meja ke pinggir, lalu mulai satu siram dengan air yang isi sabun, satu rosok dari ujung, satu rosok dari ujung. Jadi itu kayak enak. Satu ketika di atas podium tuh, kan kalau SMP sini ada dia punya podium tuh, itu tidak licin. Termasuk saya dan teman-teman yang lain tuh waktu injak tidak licin. Tapi ada satu kawan yang waktu injak dia langsung jatuh. Injak langsung jatuh. Dia tuh bilang begini, jangan alasan begitu.
Masa aku injak begitu saya langsung jatuh, injak begitu saya langsung jatuh. Dia bilang ini licin nih, ini licin nih. Kata saya mau bilang, sonde licin. Saya mau injak-injak dan sonde licin. Akhirnya kita kena heran, kenapa waktu dia yang injak licin dan kita yang injak tidak licin. Ternyata dia punya sepatu, dia pusol habis, licin. Jadi waktu dia injak ini barang yang memang belum terlalu licin bagi orang-orang yang sepatunya sol masih kasar, dia langsung jatuh karena dia punya sol sepatu tidak licin. Nah, ini nih yang buat saya langsung berpikir ada satu penilaian bahwa seringkali kita sebagai manusia, kita semua, saya dan juga bapak mama, saudara-saudari semua, kita seringkali menilai orang lain di tempat yang sama, tapi kita lupa lihat faktor yang sama, yaitu ketong pakai sepatu yang beda. Seringkali ini juga jadi satu pertimbangan, satu hal yang seharusnya ada dalam pikiran kita. Seringkali kita nilai orang hanya karena kita berdiri di tempat yang sama, lupa bahwa kita pakai sepatu yang beda-beda. Kita coba pikirkan saja, pakai latar belakang yang sama, di zaman yang sama, generasi yang sama, kondisi yang sama, di umur yang sama. Apakah kita mampu melakukan hal yang seperti itu? Apa tindakan kita? Seringkali kan orang-orang atau mama-mama umur 40 nilai depo anak umur 8 tahun pakai standar umur 40 tahun tuh. Mama umur 40 tahun nilai anak-anak umur 8 tahun pakai standar umur 40 tahun. Lu ini kerja bermain sah. Ya kalau mama pakai standar umur 8 tahun memang dong kerja bermain. Mau pakai sampai mana dong kerja bermain tuh. Tapi seringkali kan kita pasang kita punya standar di usia yang berbeda. Ini seharusnya jadi penilaian banyak hal bahwa kita seringkali menilai sesuatu hanya dari faktor-faktor tertentu yang kita merasa kita unggul dalam bagian situ. Oh harus seperti ini. Oh harus seperti itu. Pertimbangkan kembali. Apakah dalam latar belakang yang sama, kondisi yang sama, umur yang sama, generasi yang sama, zaman yang sama, kira-kira pilihan apa yang kita buat? Seringkali kita sedewasa ini karena kita pernah melakukan kesalahan yang sama. Ini yang seharusnya kita belajar dari Daud, bahwa Daud dia juga punya standar yang berubah. Ketika Nathan tegur, cerita ada orang kaya, ada orang miskin, dia pertama-tama bilang orang itu harus hukum mati. Tapi ketika dia tahu bahwa orang itu adalah dia pun diri sendiri, dia ganti standarnya. Aku telah berdosa pada Tuhan. Seharusnya dia pakai tetap ayat yang kelima, Daud harus hukum mati. Tapi ada bagian kedua yang saya pikir paling menarik bagi kita semua. Bagian di mana Daud sebenarnya adalah orang yang berbesar hati. Ketika dia ditegur oleh Nathan di ayat yang keempat, Nathan datang dengan cerita. Ayat yang kelima, Daud mulai marah dan mengatakan bahwa orang itu harus dihukum mati dan anak domba betina itu harus dibayar ganti 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan. Nathan balik tegur dengan berkata, engkaulah orang itu. Ketika Nathan berkata engkaulah orang itu sampai di ayat yang ke-13, Daud berkata, Tuhan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud adalah orang yang berbesar hati. Ini bagian dari Daud yang seharusnya jadi tempat atau hal positif yang seharusnya bisa kita ambil dan kita refleksikan dalam kita punya kehidupan bersama. Daud bukan orang yang kalau pakai peribahasa lempar batu sembunyi tangan, atau falsafah Jawanya nabok milih tangan, tampar pinjam tangan. Daud bukan orang-orang seperti itu. Padahal kalau kita bisa lihat, Daud seharusnya bisa saja buat alasan. Nathan, sebenarnya saya tidak melakukan dosa itu. Tapi andai kata Bathsheba tidak mandi pas dari soto istana dan saya bisa lihat, pasti dosa ini tidak akan terjadi. Kan ini orang-orang yang lempar batu, sembunyi tangan, sebuah kesalahan ganti dengan alasan. Tapi ternyata Daud orang yang berbesar hati. Kita seharusnya sama seperti Daud. Ketika ditegur, punya jiwa yang besar. Aku sudah berdosa pada Tuhan. Seringkali ini juga tidak ada dalam diri kita masing-masing. Terkadang Bapak Mama kita bisa lihat bahwa kita sendiri
Saya dan bapak mama semua terkadang juga punya ego. Ini sentil kena ego nih. Beta soalnya bisa nih. Beta bisa merendah. Ini walaupun beta salah bemus putar kan mana bemus benar. Seringkali kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Seringkali ketika kita ditegur, kita tidak punya jiwa seperti Daud, jiwa berbesar hati. Saya sudah salah, saya sudah berdosa pada Tuhan. Ini entah kesalahan, dosa pada Tuhan atau pada sesama. Sebenarnya ini harus diperhatikan. Karena sebenarnya dalam diri manusia itu kita punya 4 sisi. Sisi pertama dari manusia adalah hanya Tuhan yang tahu. Jadi Tuhan tuh mengenal manusia lebih dari kita sendiri. Dan ada satu sisi di mana sebenarnya hanya Tuhan yang tahu. Lalu ada sisi yang kedua dalam diri manusia, yaitu sisi di mana ada Tuhan dan hanya kita sendiri yang tahu. Sesama sebenarnya tidak tahu bagian itu. Makanya sebenarnya agak lucu bahwa banyak orang-orang yang tidak punya jalinan dengan Tuhan secara pribadi, sehingga dia membuat sesamanya harus tahu semua tentang dirinya. Jadi sesamanya harus tahu, sesamanya harus koreksi. Padahal kita harus ingat bahwa ada sisi pertama hanya Tuhan, sisi kedua hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Ada sisi ketiga yaitu kita sendiri, Tuhan dan sesama tahu. Ini sisi ini semua orang bisa lihat. Dari segala sisi orang bisa tahu ini bagian manusia yang ini. Jadi yang pertama hanya Tuhan, yang kedua hanya kita dan Tuhan, yang ketiga kita sesama dan Tuhan. Tapi ada satu sisi lain yang orang bilang blind spot, titik buta, di mana hanya Tuhan dan sesama yang bisa lihat. Seringkali orang sombong sadar dia sombong, orang congkak tidak sadar dia congkak, orang pelit tidak sadar dia pelit, orang bodoh tidak sadar dia bodoh, orang bebal tidak sadar dia bebal. Jadi seringkali kita seperti itu. Kita sendiri tidak tahu bahwa kita sebenarnya lakukan kesalahan dalam poin ini. Karena ada blind spot, titik buta yang sebenarnya hanya Tuhan dan sesama yang tahu. Jadi kita juga sebenarnya harus mempersiapkan hati untuk ditegur. Tapi dari 4 sisi ini kita harus perhatikan baik-baik bahwa Tuhan ada dalam tiap sisi kehidupan manusia. Di tiap sisi kehidupan manusia Tuhan tahu. Makanya satu bagian penting bahwa kita seharusnya membiarkan hati kita berbesar hati ketika Tuhan menegur. Bapak Mama, kita tidak bisa sama seperti Daud. Zaman nabi-nabi sudah selesai. Tidak akan ada Nabi Nathan yang datang tegur. Zaman rasul-rasul telah selesai. Tidak akan ada rasul yang tegur. Bahkan kita sudah baca sendiri cerita ketika Lazarus dan orang kaya itu berkata, kirim satu orang dari antara orang mati untuk tegur saudara-saudara saya. Abraham bilang, tidak bisa. Pada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi. Alkitab Bapak Mama. Nats pemimpin kita 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menegur kesalahan, memperbaiki kelakuan. Alkitab. Zaman sekarang kita tidak bisa tunggu nabi tegur baru kita sadar. Kita tidak bisa tunggu rasul tegur baru sadar. Kita tidak bisa tunggu mujizat. Kita tidak bisa tunggu celaka dulu baru sadar. Kita tidak bisa tunggu sakit parah baru sadar. Tidak bisa. Bahkan kita tidak bisa tunggu orang yang bangkit dari antara orang mati untuk tegur baru sadar. Alkitab. Biarkan saya tutup khotbah singkat ini dengan satu status dari Pendeta Budi Asali. Jadi beta jujur-jujuran suka sekali stalking tulisan dari Pendeta Budi Asali. Beliau tuh ada dia punya postingan tanggal 5 Desember 2016. Jadi dia punya postingan bilang begini. Adalah fakta dan bisa cek sendiri. Jika saya di sini merujuk pada Pendeta Budi Asali ya. Jika saya posting khotbah saya yang panjangnya 6 sampai 10 halaman, yang like maksimal 20 orang. Jika saya posting sebuah renungan singkat, yang like bisa sampai 50 orang. Tapi jika saya posting 2 ekor anak anjing saya,
yang like lebih dari 100. Bapak Mama ini sebenarnya jadi satu teguran. Beliau sendiri berkata, menyambung dari captionnya, dia bilang, jika selera orang Kristen dalam mendengar firman Tuhan adalah seperti ini, bagaimana kekristenan? Akan kemana kekristenan? Benarlah yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Kita lihat ayat 3 dan ayat 4. Dia punya ayat 2 adalah, beritakanlah firman, siap sedialah, baik tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya kira bagian dari khotbah ini benar-benar pas, bahwa saya juga ingat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Orang-orang dewasa ini kalau berdoa, kalau menyanyi puji Tuhan, menyanyi dan berdoa itu kan kita bicara di Tuhan. Itu orang-orang semangatnya minta ampun, berdoa sadis, menyanyi sadis. Tapi bagian ketika kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, banyak orang-orang yang tidak memasang telinga, banyak orang-orang yang memilih untuk mengantuk dan tidak memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Anehnya orang-orang seperti ini masih bisa untuk hidup. Beta ingat Bapak Pendeta Eben Plaimo bilang itu sebenarnya mayat berjalan. Karena kalau secara rohani, firman Tuhan itu makanan. Firman Tuhan makanan, tapi terkadang kita tunggu makan 1 minggu 1 kali. Kita tunggu ada khotbah di KKR baru kita datang. Kita pun gereja 1 tahun belum tentu KKR 1 kali. Biar mau makan bergizi bagaimanapun, kalau makan 1 minggu 1 kali tetap mati. Bapak Mama bandingkan dengan orang yang makan nasi, walaupun nasi kosong tapi dia makan tiap hari, dengan orang yang makan walaupun 4 sehat 5 sempurna tapi tunggu 3 bulan 1 kali. Mana yang lebih kurus? Tentu orang yang makan tiap hari walaupun hanya nasi kosong. Ada orang yang alasan tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau baca, hanya dengan kata-kata tidak mengerti. Tapi sebenarnya jika kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 jadi satu penutup dalam nats pembimbing dan penutup dalam khotbah ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita tundukkan kepala dan kita berdoa.